Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya terjebak di antara Laut Merah dan pasukan Fir'aun? Mengapa Allah tidak langsung membelah laut itu sebelum mereka sampai di tepinya? Karena pertolongan Allah hanya muncul ketika manusia sudah berada di titik tidak ada jalan lain, ketika semua strategi gagal, ketika akal sudah menyerah. Disitulah bahasa langit bekerja. Tapi ini bukan soal pasrah. Ini tentang memahami pola ilahi. Allah menolong hambanya yang menyadari bahwa pertolongannya adalah satu-satunya jalan. Sebagian orang mengira pertolongan Allah seperti lampu ajaib, gosok lalu muncul. Tidak, ada hukum-hukum ketuhanan yang tidak bisa ditawar. Ada tanda-tanda yang harus dikenali. Dan tanda pertama adalah keterpurukan yang menyucikan. Pada surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu ujian seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu?" Perhatikan kata kuncinya, sebelum kamu. Artinya sejarah selalu berulang. Setiap kali pertolongan Allah itu dekat, ada fase di mana manusia diuji sampai kepada batas yang paling mendalam. Lihatlah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Beliau ditelan ikan paus, tapi justru di perut ikan itulah ia menemukan doa yang menggetarkan arsy. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Bukan kebetulan bahwa pertolongan Allah datang setelah pengakuan kezaliman diri. Ini adalah bagian dari tanda yang pertama, keterpurukan yang menyucikan. Saat kita berhenti menyalahkan dunia dan mulai bercermin pada kelemahan sendiri, saat itulah langit mulai bergerak. Tapi hati-hati, banyak juga orang yang terjebak di fase ini. Mereka mengira kesulitan adalah akhir cerita, padahal ini baru permulaan, karena ada 3 tanda berikutnya yang sering terluput. Tanda kedua, kemunculan orang-orang aneh. Pernah dengar kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang lari dari kekejaman penguasa, lalu tertidur di gua selama 309 tahun. Tapi sebelum pertolongan Allah turun, mereka bertemu seorang penggembala aneh yang menunjukkan jalan ke gua. Siapa dia? Tidak ada nama, tidak ada gelar, hanya orang asing yang tiba-tiba muncul di saat kritis. Ini pola yang terus terulang. Sebelum Fatu Mekah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dihampiri seorang badui yang membawa informasi rahasia. Sebelum perang Badar, ada mimpi-mimpi simbolis yang diabaikan banyak orang. Allah mengirim sinyal melalui manusia ataupun dengan peristiwa yang terlihat remeh, tapi hanya yang hatinya terjaga yang akan memahaminya. Mungkin kamu pernah mengalaminya.
seorang asing menawarkan bantuan tak terduga, mimpi aneh yang terasa nyata, atau ayat Al-Quran yang tiba-tiba menyapamu di saat genting. Itu semua bukanlah kebetulan, itu adalah kode. Dan kode itu adalah tanda yang kedua, kemunculan utusan-utusan kecil yang membawa pesan langit. Tapi di sini ada jebakannya. Banyak orang mengabaikan orang-orang aneh karena mereka sibuk mencari pertolongan melalui logika mereka sendiri. Padahal pertolongan Allah sering datang dari arah yang tidak terduga. Tanda yang ketiga, perubahan alam yang tidak wajar. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan burung-burung yang hidup kembali, atau kisah Laut Merah yang terbelah. Semua mukjizat itu diawali oleh gangguan pada hukum alam. Tapi Allah tak berhenti di zaman nabi-nabi. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah menunda pertolongan tetapi tidak lalai. Lihatlah fenomena alam hari ini. Gempa bumi, banjir, cuaca ekstrim. Banyak yang panik, tapi dalam kitab-kitab klasik seperti Tanda-tanda Kiamat karya Ibnu Katsir, perubahan alam adalah bahasa ilahi. Allah sedang berbicara melalui ciptaannya, tapi hanya yang memahami bahasa tauhid yang bisa menangkap isyarat ini. Ini bukan tentang ramalan kiamat, ini tentang pola. Ketika alam mulai tidak stabil, seringkali itu pertanda bahwa sistem dunia sedang direset. Dan sebaliknya, ada pertolongan Allah bagi orang yang sabar. Tapi ada satu tanda terakhir yang paling sulit, yang seringkali membuat orang menyerah sebelum pertolongan itu tiba. Inilah tanda yang keempat, ujian terakhir yang nyaris mematikan. Dalam surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi perhatikan, ayat ini diulang 2 kali. Mengapa? Karena seringkali setelah satu kesulitan terlewati, kemudian muncul kesulitan baru yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Seperti Nabi Ayub alaihissalam yang kehilangan segalanya sebelum beliau disembuhkan, atau Siti Maryam yang harus menghadapi fitnah keji sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah ujian terakhirnya, di saat segalanya seolah-olah bertolak belakang dengan harapan, saat pertolongan yang dijanjikan justru terlihat semakin menjauh. Di titik inilah 90% orang menyerah, tapi 10%-nya lagi yang masih bertahan, mereka akan melihat sesuatu yang ajaib. Seperti api yang dihembuskan angin, semakin besar ujiannya, semakin dekat pertolongannya. Tapi kamu harus ingat bahwa pertolongan Allah tidak selalu sesuai ekspektasi kita. Ia bisa datang sebagai solusi atau sebagai kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi masalah, dan itu jauh lebih berharga. Sekarang kamu telah tahu 4 tanda ini bukan sebatas teori kontrol. Ini adalah pola yang telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir besar, Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur yang gelap, dan ribuan orang biasa seperti kita. Tapi pengetahuan ini bukan untuk disimpan, ia untuk diamalkan, untuk mengubah cara kita memandang setiap masalah, setiap orang asing, setiap getaran alam.
Jadi, jangan biarkan dirimu termasuk orang yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 10. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tahulah bahwa pertolongan itu pasti, tapi apakah kamu cukup peka untuk melihat tanda-tandanya? Ini juga bukan akhir, ini tahapan awal, dan langit sedang memperhatikan kita. Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.